Kalau emang skincare-nya nggak overclaim, nggak berbahaya, nggak ada hidrokinor merkuri, nggak overclaim, di review tuh santai. Justru malah bisa meningkatkan daya jual. Ini mah udah overclaim, jual hidrokinon plus bermerkuri, di review merong-merong. Kenapa? Takut penghasilannya menurun ya. Hah? Takut nggak ada yang beli produknya. Pantes emang produknya jangan dibeli. Pantes jangan. Ya, rakyat Indonesia ini gampang juga ditipu. Harga ambiar, sedekah, jual rugi. Gak ada guys, pengusaha jual rugi setiap hari. Gak ada. Apalagi produk-produk dari Cina ini. Harusnya kan produk-produk dari Cina ini dimusnahkan. Karena apa? Produk-produk dari Cina ini gak ada bagusnya. Terus barangnya murah. Kasian cuma 8.000. Bisa dijual 600.000 tuh si ular. Udah menjadi iritasi. Iritasi, jadi flek, mukanya merah, gatal. Banyak. Sekarang orang berlomba-lomba pada beli produk di Cina. Ya, nggak ada masalah, beli aja produk di Cina, tapi ngaku kalau itu produk Cina. Ya, mau ngambil margin segede apapun, ngaku itu produk Cina. Selesai. Jangan dari produk Cina, lu taruh dulu di satu pabrik, lu ganti made in Indonesia, nggak boleh. Itu namanya bukan nipu lagi, itu satu kejahatan. Kalian gak ada yang sadar, kenapa sih, gue bingung ya. Tinggal dibenerin aja produknya. Kenapa harus merong-merong sih? Berterima kasih lah sama Doktif. Kalau gak ada Doktif, kalian enak-enakan ngebohongin customer. Terus kalau mukanya pada iritasi, pada gatel, bermasalah gara-gara pakai produk kalian, mau itu skincare, mau itu kosmetik, memang ada rasa tanggung jawabnya? Gak ada kan? Nggak ada, kalian cuma mau dapat keuntungan, cuan. Kalian nggak peduli tentang kesehatan customer. Mana kalian peduli? Coba kalau nggak ada Doktif. Mungkin para owner skincare dari daerah ini masih bebas menjual skincare berhidrokinon, bermerkuri. Hidrokinon itu tidak bisa dipakai di muka. Di kuku aja ada kadarnya. Berterima kasihlah sama yang namanya Doktif. Caranya dia memang seperti itu. Coba kalau nggak ada dia. Merajalela ini semua pada jual hidrokinon, merkuri karena keuntungan dari situ banyak. Jual overclaim, bilang niacinamide ada 10% nih di body lotion. Ada niacinamide di sabunnya. Padahal setelah dicek di lab, uji lab, cuma 0,00000 banyak nolnya. Ketika di review kalian bersatu, merasa tersakiti, merasa dizolimi. Yang zolim kan kalian, yang menyakiti juga kalian. Kalian begitu karena bentuk rasa kekecewaan kalian tidak bisa mendapatkan keuntungan lagi. Aduh, udahlah balik aja pada ke kampung ya, menjadi seseorang yang sebelum jadi sekarang. Ya Rahma. Gue kasih tahu ya, nih buat owner skincare laknat ini ya, haram jadah ini. Kalau memang kalian punya bukti otentik, akurat, kantor polisi 24 jam buka. Laporin. Ya, laporin. Begitu juga katanya dia mau laporin gue. Laporin. Kalau kalian punya bukti 100% ya, bisa menjebloskan orang ke penjara, laporkan. Jangan cuap aja di IG. Ngapain? Nggak kelas itu berantemnya. Dikit-dikit dibilang orang pemerasan. Ya, padahal dia sudah menjual skincare overclaim atau berbahaya, sudah mendapat keuntungan banyak. Lu yang meres customer suruh beli, lu yang bilang diperes, kan aneh. Terus keuntungan yang lu dapat dari hasil kejahatan menjual skincare berbahaya dan overclaim itu apa namanya? Apa namanya? Coba apa namanya? Gue bingung mengasih edukasi tapi nggak ada yang terima, maunya yang buruk-buruk aja. Hai semua, dengan Dr. Oki di sini. Hari ini saya akan mereview. Kalian percaya gak kalau owner skincare dari daerah, contohnya kayak si ular laknat itu, pakai produknya sendiri? Hah? Percaya gak? Apalagi mereka tahu yang mereka jual itu produknya berbahaya atau tidak ada manfaatnya. Terus masih, kalau live masih pakai filter. Masih percaya? Mereka tuh jual skincare atau produk-produk itu tuh cuma mau dapat keuntungan doang. Keuntungan itu besar kali loh dari skincare dan kosmetik. Apalagi produk ngambil dari Cina. Dari Cina itu murahnya bukan main. Tapi memang tidak ada manfaatnya. Ingredientsnya jelek-jelek. Kalian masih percaya? Kalau memang ya mereka itu orang benar, merasa namanya dicemarkan, laporkan ke polisi. Gampang kok, laporkan. Gak usah minta bantuan anak durhaka, si A, si B. Gak bakalan bisa. Kalau salah ya salah.
Walaupun kalian laporin ke polisi, yang dilaporin punya bukti kejahatan kalian gimana?